Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Hasan Nabilah dengan NPM 232170009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan satu provinsi mengenai Provinsi Jambi di Pulau Sumatera dari mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Oke teman-teman semua, teman-teman di sini akan ikut membahas mengenai satu provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Jambi, dengan membahas 10 konsep geografi, potensi sumber daya alam, kondisi fisik, hingga kondisi sosial dan budaya. Oke teman-teman, untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai 10 konsep geografi. Sebelumnya teman-teman tahu ada apa aja sih 10 konsep geografi? Yang pertama ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi interdependensi, diferensiasi areal, hingga keterkaitan antar bank. Oke, mari teman-teman membahas 10 konsep geografi di Provinsi Jambi. Yang pertama ada lokasi. Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Berdasarkan lokasi absolut, Jambi berada di antara 1 derajat 20 menit lintang utara sampai 2 derajat 45 menit lintang selatan dan 101 derajat 10 menit sampai 104 derajat 55 menit bujur timur. Lokasi secara relatifnya yaitu berbatasan di sebelah utara dengan Provinsi Riau, di sebelah selatan dengan Sumatera Selatan, di sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, dan di sebelah barat Sumatera Barat dan juga Bengkulu. Untuk poin yang kedua dalam 10 konsep geografi yaitu ada jarak. Jarak antar wilayah di Jambi mempengaruhi distribusi penduduk dan aksesibilitas. Seperti contohnya, jarak dari kota Jambi ke Kabupaten Merangin memerlukan perjalanan darat sekitar 7-8 jam, sehingga distribusi barang lebih lambat dibandingkan dengan perkotaan. Untuk poin yang ketiga yaitu ada keterjangkauan. Faktor keterjangkauan di Jambi dipengaruhi oleh infrastruktur jalan yang belum merata. Sebagian daerah pedalaman sulit dijangkau karena kondisi geografi seperti hutan lebat dan sungai besar. Untuk poin yang keempat, pola pemukiman di Jambi banyak dipengaruhi oleh sungai seperti Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Pemukiman cenderung berkelompok di sepanjang sungai untuk mempermudah akses air, transportasi, dan perdagangan. Yang poin kelimanya, ada morfologi. Topografi Provinsi Jambi bervariasi, mulai dari dataran rendah di wilayah timur hingga pegunungan di barat. Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera berada di Jambi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Oke, yang selanjutnya poin 6 yaitu ada aglomerasi. Aglomerasi terjadi di kota Jambi sebagai pusat ekonomi, pemerintah, dan juga pendidikan. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti Kerinci atau Bungo. Poin ketujuh, ada nilai kegunaan. Wilayah Jambi memiliki nilai kegunaan yang besar sebagai penghasil minyak bumi, batu bara, dan hasil hutan. Selain itu, Jambi juga memiliki perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi andalan perekonomian. Untuk poin yang ke-8, ada interaksi dan interdependensi atau ketergantungan. Provinsi Jambi bergantung pada interaksi dengan provinsi lain, seperti pengiriman hasil pertanian dan tambang ke Riau, melalui jalur darat dan juga jalur sungai. Selain itu, pelabuhan di Jambi digunakan untuk ekspor komoditas seperti karet. Poin ke-9 itu ada diferensiasi areal. Tiap wilayah di Jambi memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk contohnya, Kerinci dikenal dengan kawasan wisata alam seperti Danau Kerinci dan Taman Nasional Kerinci Sebelah.
Muaro Jambi memiliki kompleks candi terbesar di Asia Tenggara. Wilayah timur Jambi didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Untuk 10 konsep geografi yang terakhir, itu ada keterkaitan antar ruang. Keterkaitan ruang di Jambi terlihat pada distribusi hasil tambang, seperti minyak bumi yang diolah di luar provinsi. Sistem transportasi sungai juga menghubungkan Jambi dengan provinsi tetangga. Itulah teman-teman 10 konsep dari geografi, di mana bahwa Jambi melingkupi 10 konsep geografi yang tadi sudah teman-teman dan saya bahas. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam di Jambi. Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman akan membahas mengenai potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi. Sumber daya alam yang pertama ada sumber daya tambang, minyak bumi, dan gas alam di Muaro Jambi, Tanjung Jabung, batu bara di wilayah Sarolangun dan Merangin, hasil hutan, kayu dan rotan, hutan konservasi seperti Taman Nasional Bukit 30, pertanian dan perkebunan, kelapa sawit dan karet yang merupakan suatu komoditas utama di Provinsi Jambi. Kopi dan teh di daerah Pegunungan Kerinci, ada juga perikanan di wilayah pesisir di Tanjung Jabung menghasilkan ikan laut, dan ada pariwisata alam, Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, dan air terjun Tulun berasap sebagai potensi wisata. Setelah ini, teman-teman akan melihat satu peta mengenai peta persebaran wisata di Provinsi Jambi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini merupakan potensi wisata yang tersebar di Provinsi Jambi. Kurang lebihnya teman-teman bisa mencari tahu di Google-nya masing-masing. Oke, mari teman-teman, sekarang teman-teman akan memasuki pada penjelasan mengenai kondisi fisik dari Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Sebelumnya teman-teman tadi sudah membahas mengenai 10 konsep geografi, potensi sumber daya alam, dan satu peta persebaran dari potensi wisata di Provinsi Jambi. Selanjutnya, ini ada kondisi fisik, yang dimana kondisi fisik di Jambi ini meliputi dari letak astronomis. Letak astronomis bahkan sebelumnya luas provinsi dari Jambi sendiri sebesar 50.000 km persegi secara Badan Pusat Statistik pada tahun 2015. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 0,45 derajat sampai 2,45 derajat lintang selatan dan antara 101,10 derajat sampai 104,55 derajat bujur timur. Awalnya, Provinsi Jambi menyatu dengan Provinsi Sumatera Tengah. Namun, pada tanggal 6 Januari 1957, Provinsi Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi dan membentuk provinsi sendiri. Sebagai batas-batas wilayah Provinsi Jambi, yang sudah teman-teman bahas di 10 konsep tadi, bahwa di utara berbatasan dengan Provinsi Riau, di selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, di barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan di timurnya berbatasan dengan Selat Berhala. Untuk topografi di kondisi fisik, di sini topografi Provinsi Jambi terdiri atas 3 kelompok variasi ketinggian secara Bapeda pada tahun 2010. Yang pertama ada daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah ini mencapai 0 sampai 100 meter atau 69,1% berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. Yang kedua, daerah dataran dengan ketinggian sedang 100 sampai 500 meter atau 16,4% pada wilayah tengah. Daerah dataran dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari.
Baik, yang ketiga dari topografi yaitu ada daerah dataran tinggi lebih dari 500 meter atau 14,5% pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sorolangun, dan Kabupaten Merangin. Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi, mulai dari ketinggian 0 meter di DPL di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1000 meter DPL atau MDPL ke arah barat. Morfologi lahannya semakin tinggi di mana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah. Untuk selanjutnya, dari kondisi fisik yaitu ada iklim. Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, namun tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan atau kemarau, dan juga kenaikan muka air laut akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Sepanjang tahun 2011, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2019 mencapai 2.500 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 3,8 jam per hari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 27,11 derajat Celcius, sedangkan untuk dataran tinggi di wilayah barat mencapai 22 derajat Celcius. Yang selanjutnya dari kondisi fisik yaitu ada gunung di Provinsi Jambi. Yang pertama ada Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 mdpl di Kerinci, Gunung Masurai dengan ketinggian 2.935 mdpl di Merangin. Yang ketiga Gunung Sumbing 2.507 mdpl di Merangin. Yang keempat ada Gunung Patah 9 dengan ketinggian 1.817 mdpl di Bungo. Dan yang terakhir kelima ada Gunung Rayas dengan ketinggian 2.560 mdpl di Kerinci. Teman-teman dapat menyimpulkan bahwa dalam kondisi fisik di Provinsi Jambi Pulau Sumatera ada dari astronomi, topografi, iklim, juga gunung. Untuk selanjutnya teman-teman akan membahas mengenai kondisi sosial dan budaya di Provinsi Jambi Pulau Sumatera. Oke, untuk kondisi sosial budaya di Jambi, yang pertama ada dari demografi. Jumlah penduduk di Provinsi Jambi mencapai 3.679.169 jiwa, diantaranya laki-laki 1.872.177 jiwa dengan perempuan 1.806.992 jiwa dengan data dari BPS pada tahun 2003. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2024 sebesar 4,45%, turun dari 0,05% poin dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja di Jambi pada Februari 2024 mencapai 1,86 juta orang, bertambah 4,1 ribu orang dibanding Februari 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 67,9% atau turun 0,79 poin. Untuk kondisi agamanya, jumlah 3,38 juta jiwa atau 95,7% penduduk di provinsi tersebut memeluk agama Islam. Sebanyak 116,92 ribu jiwa atau 3,29% penduduk Jambi beragama Kristen. Ada pula 34,43 ribu jiwa atau 0,97% penduduk di provinsi tersebut yang beragama Buddha. Untuk bahasa di Provinsi Jambi dari kondisi sosial dan budaya, ada bahasa Bajau Tungkal 1, ada bahasa Banjar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Kerinci, ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, dan juga ada bahasa Minangkabau. Oke teman-teman, dari kondisi sosial dan budaya, di sini ada budaya dari Provinsi Jambi sendiri loh. Ada upacara adat. Upacara adat Jambi memiliki ciri khas nilai filosofi yang tinggi. Tidak semua upacara dilakukan rutin dan warga yang terlibat selalu antusias.
Contoh dari upacara adat Jambi yaitu ada upacara mintak ahi ujan, upacara kumau, upacara ngayul luci, upacara nanak ulang tahun, upacara basalang nuai, upacara turun ke sawah, tradisi tudung lingkup. Kalau tariannya, tarian khas dari Jambi, beberapa tarian khas itu ada tarian sekapur sirih, tari tauh, tari rangguk, tari rentak besapih, tari inai, tari kubu, tari sekato. Untuk sistem kekerabatan, orang Melayu Jambi menjalankan sistem kekerabatan bilateral, yaitu keturunan hingga generasi ketiga disebut dengan istilah sanak. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti penjelasan mengenai Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa mencatat apa yang menjadi poin penting dari video yang saya buat. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa teman-teman share ke teman-teman yang lainnya sebagai video pembelajaran di geografi regional Indonesia, terutama Pulau Sumatera, satu provinsi yaitu Jambi. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.